Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kifra Tutorial. Video ini adalah part pertama dari pembahasan lengkap tab menu yang ada di Microsoft Word. Dan di part pertama ini saya akan mengulas tentang tab menu home yang ada di Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Word 2016, namun di semua versi Word dapat diterapkan ya teman-teman. Paling hanya akan ada sedikit perbedaan saja. Oke. Agar durasi tidak terlalu panjang, langsung saja kita ke pembahasannya. Silakan buka Word kalian. Oke, di tab menu Home terdapat beberapa grup yang berisi tools atau pilihan yang kita butuhkan untuk pemformatan. Di sini terdiri dari grup clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Namun, sebelum kita membahas setiap grup tools yang ada, sebaiknya kita ketahui dulu fungsi indent untuk mempermudah dalam memahami tutorial nantinya. Oke, indent berfungsi untuk membuat atau memodifikasi struktur paragraf maupun menentukan batas teks pada lembar kerja di Microsoft Word. Sekarang kita masuk ke pembahasan grup tools. Pertama kita mulai dengan grup clipboard terlebih dahulu. Diawali dengan cut. Cut digunakan untuk memotong maupun memindahkan suatu teks baik kata, kalimat, paragraf, atau objek yang berupa gambar, tabel, maupun garis atau shapes. Kemudian copy digunakan untuk menyalin suatu teks atau objek. Lalu paste digunakan untuk menempelkan teks atau objek yang telah di-cut atau di-copy sebelumnya. Untuk format painter digunakan untuk mengulang perintah pemformatan sebelumnya. Sedangkan clipboard digunakan untuk menyimpan sementara baik itu teks atau objek yang telah di-copy sebelumnya untuk kemudian ditempelkan di bagian lain di dalam dokumen kerja kita. Sekarang kita masuk di grup font. Kita mulai dengan font. Font digunakan untuk menyesuaikan jenis huruf yang diinginkan, baik sebagian maupun keseluruhan dokumen kita. Selanjutnya, font size digunakan untuk mengubah ukuran huruf di dalam dokumen yang kita buat. Increase font size digunakan untuk memperbesar ukuran huruf, dan decrease font size digunakan untuk memperkecil ukuran huruf. Increase dan decrease font size pada dasarnya sama dengan font size. Selanjutnya change case. Change case terdiri dari beberapa pilihan, yakni sentence case digunakan untuk mengubah kata atau kalimat agar hanya di awal kalimat yang menggunakan huruf kapital. Lowercase digunakan untuk mengubah keseluruhan kata atau kalimat menjadi huruf kecil. Uppercase kebalikan dari lowercase, di mana keseluruhan kata atau kalimat diubah menjadi huruf kapital. Capitalize each word digunakan untuk mengubah setiap kata dalam kalimat agar di awal kata menggunakan huruf kapital. Sedangkan toggle case digunakan untuk mengubah setiap kata dalam kalimat agar di awal kata menggunakan huruf kecil dan huruf selanjutnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya bold digunakan untuk memberikan efek cetak tebal pada teks. Italic digunakan untuk memberikan efek cetak miring pada teks. Underline digunakan untuk memberikan garis bawah pada teks, baik tipis hingga tebal maupun berupa garis putus-putus. Selanjutnya strike through digunakan untuk memberikan efek coretan pada teks. Lalu subscript digunakan untuk memberikan tanda pangkat di bagian bawah, dan superscript digunakan untuk memberikan tanda pangkat di bagian atas. Kemudian text effect and typography digunakan untuk memberikan efek pada teks. Text highlight color digunakan untuk memberikan efek stabilo pada teks. Font color
digunakan untuk mengubah warna pada huruf. Lalu, di sini ada clear all formatting untuk menghapus atau membersihkan semua pemformatan pada suatu teks yang diseleksi, baik sebagian maupun seluruhnya. Kita melangkah pada grup selanjutnya, paragraf. Kita mulai dengan bullets. Bullets digunakan untuk memberi tanda pada satu atau beberapa paragraf menggunakan ikon tertentu, baik berupa bulatan atau jenis lainnya. Bahkan, kamu bisa memilih gambar dari laptop atau komputermu untuk menentukan ikonnya. Numbering digunakan untuk memberikan penomoran paragraf agar tampak berurutan. Multi-level list digunakan untuk membuat daftar atau penomoran berurut berdasarkan level masing-masing. Decrease indent berguna untuk menggeser paragraf ke sisi kiri, sedangkan increase indent digunakan untuk menggeser paragraf ke posisi kanan. Namun untuk pemformatan paragraf, sebaiknya menggunakan fungsi indent yang tersedia di Raleigh agar memudahkan penyesuaian. Selanjutnya sort digunakan untuk mengurutkan paragraf berdasarkan urutan abjad. Jika memilih ascending, maka paragraf akan diurutkan dari A ke Z. Dan jika memilih descending, maka paragraf akan diurutkan dari Z ke A. Kemudian tanda paragraf digunakan sebagai penanda untuk mengetahui akhir suatu paragraf. Selanjutnya align left digunakan untuk membuat tulisan rata pada sisi kiri. Center untuk membuat tulisan rata tengah. Align right untuk membuat tulisan rata pada sisi kanan. Dan justify untuk membuat tulisan rata pada sisi kiri dan kanan. Berikutnya shading digunakan untuk memberikan warna latar belakang pada baris. Lalu border digunakan untuk memberikan garis terhadap teks atau paragraf. Selanjutnya kita melangkah pada grup style. Style digunakan untuk memilih secara cepat level teks yang akan kita buat. Selengkapnya untuk penerapan style, silahkan klik link di deskripsi video ini. Berikut kita masuk ke grup editing. Di grup editing, terdapat 3 pilihan alat, yakni find, berguna untuk menemukan suatu teks dengan cepat, menggunakan bantuan navigasi, dibilah sebelah kiri lembar kerja. Kemudian replace digunakan untuk mengubah teks baik satu persatu ataupun sekaligus. Lalu ada select yang berguna untuk memilih keseluruhan isi dokumen atau memilih objek yang terdapat di dalam dokumen kerja kita. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di next episode dengan pembahasan tab menu insert. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.